Halo teman-teman Manhwa, balik lagi nih bareng kita yang bakalan membahas anime, manga, dan manhwa yang lagi populer dan juga recommended banget buat kalian tonton. Jadi buat kalian para penggemar dunia anime, jangan lupa buat searching terus dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Halo teman-teman Manhwa, para kaum ibu user yang otaknya itu udah ketinggalan tuh di dunia isekai dan para pemburu kaum loli. Nah, kali ini aku bakal ngebawain list anime yang MC-nya tuh dipindahin ke dunia lain dan jadi pahlawan dunia tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke list animenya, ada baiknya buat kalian like, comment, dan share videonya jika kalian suka. Dan gampar-gampar aja tuh tombol subnya biar kalian tuh gak ketinggalan info lainnya dan bisa buat gua lebih semangat tuh. Nah, yaudah, gak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke list animenya. Hyakuren no Hao rilis perdana 2018. Beberapa legenda urban sebaiknya tuh nggak diuji, apalagi dimainin. Nah, Yu Touso ngedapat lebih dari yang dia tawar ketika dia tuh bergabung dengan teman masa kecilnya Mitsuki Shimoya dalam nguji legenda urban. Nah, ketika dia nih gunain ponselnya buat ngambil foto dirinya dengan cermin kuil setempat, dia tuh dibawa ke dunia lain yang kaya banget dengan pengetahuan mitos Norse lama. Nah, gunain pengetahuan yang didapat dari sekolah dan smartphone yang bertenaga surya, dia tuh punya kesempatan buat ngebawa Wolf Clan, orang yang sama merawatnya buat menjadi terkenal tuh pak. Nah, semua tuh dilakuin buat ngedapetin pemujaan sekelompok prajurit yang punya kekuatan sihir yang dikenal sebagai Enherjar tuh. Drifter rilis perdana 2016. Nah, ngisahin tentang Shinmazu Toyohisa yang terluka parah akibat terlibat pertempuran Sekigahara. Nah, dengan tubuh yang berlumuran darah, dia tuh berniat mundur dari area pertempuran dan ternyata ia tuh ngebawa dirinya kepada sebuah lorong berpintu yang nggak terhingga banget panjangnya. Nah, di sana ia tuh bertemu dengan seseorang bernama Murasaki yang bakalan ngebawa Toyohisa ke dunia lain. Nah, di sanalah ia tuh bertemu dengan satria besar dan pahlawan-pahlawan dari masa lampau dan menjadi kelompok bernama Drifter. Mondaji Tachi rilis perdana 2013. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang tiga anak yang punya kehidupan yang ngebosenin tuh, karena mereka tuh punya kekuatan yang gak tertandingin tuh. Suatu ketika mereka tuh ngedapetin sebuah amplop yang mindahin mereka tuh ke Little Garden, sebuah tempat dengan kekuatan supernatural bernama Gift. Nah, di sana tuh penduduk tuh gunain Gift buat mainin permainan tingkat tinggi yang dikenal sebagai Gift Game buat ngedapetin kekayaan dan prestige untuk komunitas mereka. Nah, ketiga anak ini bergabung dengan komunitas No Name yang telah hancur dan ngebantu komunitas ini buat ngeraih kembali kemakmuran mereka. Setelah ngetahui beberapa hal tentang Little Garden, mereka tuh mutusin buat ngalahin Demon Lord yang lagi berkuasa tuh pak. Ya, asal usulnya karena boring aja tuh. Knight and Magic rilis perdana 2017. Nah, nyeritain seorang otaku mecha yang meninggal karena sebuah kecelakaan tuh. Nah, sekarang ia nih bereinkarnasi ke dunia lain sebagai orang yang bernama Eru. Nah, di dunia ini banyak banget senjata humanoid besar yang dikenal sebagai Siloid Knight, yaitu sebuah senjata besar menyerupai manusia yang ada pada kehidupannya sekarang. Nah, berbekal ingatan dan keterampilan yang ia miliki sebelumnya, Eru tuh berkeinginan menjadi pahlawan Siloid Knight bersama teman-temannya Archit Alter dan Adelit Alter buat ngejadi seorang Knight Runner tuh pak. Chojin Koukosei rilis perdana 2019. Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang 7 orang siswa yang dikirim ke dunia isekai setelah pesawat yang mereka tumpangi ngalamin sebuah kecelakaan tuh. Nah, mereka nih nggak panik ngadepin situasi tersebut. 7 orang siswa tersebut dengan cepat dapat menyesuaikan diri. Nah, mereka ini mempunyai keterampilan masing-masing tuh pak yang tinggi banget di bidangnya seperti politik, ekonomi, sains, dan kedokteran. Nah, mereka tuh ngebangun pembangkit listrik di kota tersebut dengan cepat dapat ngendaliin perekonomian dan politik di kota tersebut dan mulai revolusi dan ngejadi pahlawan bagi masyarakat di kota tersebut tuh pak. Shinchou Yusa rilis perdana 2019.
Nah, anime ini sendiri nyeritain tentang Dewi Listarte yang ngemban tugas buat nyelamatin dunia super sulit yang bernama Gea Brande. Nah, buat itu ia pun manggil pahlawan dari dunia lain buat ngebantunya. Sang pahlawan yang bernama Ryuguin Seiya punya status yang sangat tinggi sebagai seorang pahlawan. Bahkan menurut Listarte, bakat Seiya tuh merupakan bakat yang muncul sekali dari 100 juta manusia. Namun sayang banget nih si Seiya ini punya tingkat kewaspadaan yang super berlebih tuh. Nah, buat awalnya aja dia nih gunain kekuatan penuh buat ngabisin slime, monster terlemah di dunia itu tuh pak. Nah, tapi nanti di akhir episode bakal dijelasin kenapa si Seiya ini ngelakuin hal tersebut. Arifureta Shokugyo, rilis perdana 2019. Nah, Nagumo Hajime, pelajar berusia 17 tahun yang kesehariannya merupakan seorang otaku tuh ya, mirip-mirip kayak kita lah. Tapi kehidupannya tuh suatu hari berubah, yang biasanya tidur dan nonton anime tiba-tiba dipanggil bersama seluruh temannya, bahkan guru wali kelasnya tuh ke dunia fantasi. Nah, di sana tuh mereka dianggap sebagai pahlawan yang bakalan nolong dunia tersebut dari kepunahan manusia. Tapi sayang banget tuh Nagumo sendiri menjadi ahli sinergi yang dipandang lemah oleh teman-temannya. Ya, karena yang doi bisa tuh cuman konversi zat dan gak guna banget buat bertarung. Nagumo sendiri nantinya bakal menjadi sangat kuat, tapi proses itu lah panjang banget yang menarik buat ditonton tuh pak. Tate no Yusa no Nariagari, rilis perdana 2019. Four Cardinal Heroes merupakan sekelompok pria biasa dari Jepang modern yang dipanggil ke kerajaan Melkromak buat ngejadi penyelamatnya. Nah, berabad-abad Melkromak itu diganggu oleh gelombang bencana yang berulang kali merusak tanah dan membawa bencana bagi warganya. Nah, keempat pahlawan masing-masing dianugerahi pedang, tombak, panah, dan perisai buat ngalahin gelombang yang akan datang tuh pak. Nah, tapi perlakuan terhadap salah satu pahlawan bernama Naofumi Iwatani jauh dari kata baik. Nah, pahlawan perisai itu dianggap gak guna tuh. Karena itu juga dia tuh diremehin dan diajak oleh sama pahlawan. Bahkan orang-orang tuh ikut ngetawain Naofumi karena kemampuannya yang perisai dianggap kurang ofensif dan lemah. Nah, ketika pahlawan lain diberlakukan layaknya pahlawan sesungguhnya, Naofumi tuh harus bangkit sendirian. Salah satu orang yang mau berlatih bersamanya adalah Multi Mekromak. Tapi ya pada ya tuh, dia ini cuman bitch saja tuh, nah anjing. Nah, Naofumi ini sangat terdiskriminasi dan marah pada orang-orang Melkromak. Ia tuh mulai perjalanan buat ngeperkuat diri dan reputasinya bersama Raptalia yang bakalan ngebantu Naofumi itu memulai perjalanannya tuh pak. Can't catch the game.